Iya, misalnya sudah di segmen terakhir tanpa terasa waktunya sangat singkat, mungkin hanya closing statement. Ya. Silakan dari Pak Najib. Para pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, kalau pengumpulan zakat ini melalui Badan Amil Zakat Nasional dan juga pada amil zakat di ormas-ormas Islam, di perguruan tinggi, di ormas-ormas yang kita miliki, maka hampir bisa dipastikan hitungan kita dana zakat, infak sedekah itu terkumpul kurang lebih 215 triliun per tahunnya. Maka hampir semua kepentingan umat Islam, mulai dari rumah sakit, sekolah, dengan berbagai macam jenjang, universitas, dan kita bisa mengirimkan anak-anak kita yang cerdas ke Eropa dan Amerika untuk belajar segala ilmu di sana. Oleh karena itu para pemirsa, mudah-mudahan pernyataan Menteri Agama kita, Pak Lukman Hakim Saifuddin, tidak hanya sekadar wacana, tetapi wacana itu harus diwujudkan dengan mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional yang sudah didukung, yang sudah dikanalisasi oleh berbagai macam regulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negara yang kuat adalah negara yang bangsanya adalah sudah bisa memberi. Negara yang kuat adalah negara yang penduduknya adalah orang-orang yang berusaha dengan keras. Singapura sudah 7% lebih pengusahanya. Thailand sudah hampir 6%. Indonesia masih 3,6% pengusahanya. Kita umat Islam hendaknya jadi pengusaha-pengusaha yang besar, sehingga cita-citanya saya pembayar pajak yang besar. Zakat. Saya pembayar zakat yang besar untuk negara kita, untuk bangsa kita. Karena itulah disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Baik, terima kasih. Silakan Pak Irfan. Ya, ibadah zakat ini ibadah yang bersifat multidimensi. Dia terkait dengan aspek spiritual, dia terkait dengan aspek keimanan, penguatan mentalitas. Tapi juga dia memiliki sisi sosial dan sisi ekonomi yang sangat kuat, di mana dia bisa mengurangi kesenjangan, bisa kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi itu semua akan terwujud ketika zakat itu dikelola lewat lembaga. Nah, karena itulah kalau kita melihat contoh di zaman Nabi, tidak pernah ada orang muzaki berzakat langsung kepada mustahik tanpa lewat amil, kecuali infak dan sodakoh. Karena itu dalam kerangka ini maka saya kira penguatan kelembagaan pengelola zakat dalam hal ini adalah Basnas dan LAS menjadi sangat penting. Dan yang terpenting juga adalah bahwa kita sama-sama menyadari berzakat yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi itu adalah melalui institusi amil. Karena itu tidak perlu khawatir akan terjadi penyalahgunaan, apalagi kemudian sekarang akses informasi sedemikian terbuka luas, dan kemudian juga institusi Basnas dan LAS ini juga diaudit. Jadi oleh karena itu menurut saya mari kita dukung adanya Perpres ini, dan mari kita berlomba-lomba untuk menjadi muzaki yang memenunaikan kewajiban kita dengan baik. Baik, terima kasih. Prof. Hamka, terakhir. Ya, statement. Saya teringat kepada Trisakti Bung Karno. Bung Karno mengatakan bangsa Indonesia ini dapat maju kalau menegakkan 3 hal. Pertama, berdaulat di bidang politik. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga, bermartabat dalam budaya. Dalam kaitan ini, zakat itu adalah bahagian dari berdikari bidang ekonomi. Kalau kita mau membangun bangsa ini dengan zakat, saya kira 200 lebih triliun itu sudah lumayan untuk kepentingan umat Islam saja. Apalagi kalau bisa kita menggerakkan lebih besar lagi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini kalau memang dapat terwujud, itu bahagian dari upaya itu. Dan sekali lagi, beliau hanya mewakili pemerintah dalam hal memfasilitasi, bukan mewajibkan. Jadi mereka yang ingin berzakat profesi dari gajinya melalui kantornya, silahkan memenuhi apa yang dilakukan oleh Menteri Agama. Bagi mereka yang ingin melakukan zakat profesi tanpa melalui itu juga tidak dipaksakan. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Hamka, Pak Irfan, Pak Marsudi dan juga Pak Najamuddin. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lurmeti undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.